Ini bagian lidah sapi. Ini baru kuah sate Padang yang saya kenal. Saya sudah memegang tusuk sate. Ada bisa menebak saya akan bikin sate apa hari ini? Ayam. Bukan ayam, apa? Kambing. Bukan kambing. Kita akan bikin sate Padang. Kalau kata anak zaman sekarang bumbunya leko, kental, dan juga berbumbu. Bang Andri mau? Oke, kita akan belajar masak yang nikmat dan lezat. Bayangkan, kuah kental berwarna kuning keemasan dengan aroma rempah yang harum dan menggugah selera. Dipadukan dengan daging sapi dan lidah sapi yang begitu empuk. Inilah sate Padang. Tak jauh dari pusat kota Bogor, ada salah satu warung sate Padang yang nyaris tak pernah sepi pengunjung. Sejak tahun 1994, tempat ini setia menyajikan sate Padang dengan cita rasa khas dari ranah Minang. Menjelang waktu berbuka, aroma harum sate yang dipanggang mulai semerbak, seakan mengundang selera setiap orang yang melintas. Meski keramaian baru memuncak menjelang sore hari, persiapan sudah dimulai sejak pagi buta. Ini bagian lidah sapi. Teh, saya mau nanya teh, kenapa sih kalau sate Padang itu harus pakai lidah sapi gitu loh? Emang dari khasnya, dari Padang. Kan soalnya Padang kebanyakan itu ya, dagingnya daging sapi, daging lidah ya. Pertama-tama, potong daging sapi menjadi ukuran lebih kecil sebelum direbus agar lebih cepat matang dan merata. Pastikan juga bahan yang digunakan segar agar kuah kaldu yang dihasilkan nanti lebih gurih dan beraroma. Bagi yang belum tahu, sate Padang tidak hanya menggunakan daging sapi, tapi juga jeroan seperti misalnya jantung dan lidah sapi. Sebelum direbus, tambahkan rempah-rempah untuk menghilangkan aroma khas sapi yang terlalu menyengat. Ada serai, ini lengkuas, daun jeruk, daun salam. Bener gak? Wih! Setelah 2 jam, daging sudah siap untuk diolah lebih lanjut. Jangan terlalu lama ya direbusnya, supaya teksturnya tetap padat dan tidak mudah hancur saat dipotong kecil-kecil. Angkat daging sapi yang telah matang dan dinginkan terlebih dahulu sebelum dipotong kecil-kecil. Sabar om. Proses pendinginan ini penting agar daging tidak hancur saat dipotong dan tentu saja teksturnya tetap terjaga. Bentar burem. Nah, kalau pakai kacamata gini nih di dapur, ketemu asap burem. Sambil menunggu daging mencapai suhu ruang, saatnya membuat kuahnya yang jadi primadona. Kuah kental dengan cita rasa rempah inilah yang membuat sate Padang begitu istimewa. Ada 2 jenis bumbu yang digunakan, bumbu kering dan bumbu basah. Kalau bumbu kering ini dia untuk ke wangi si kuah satenya, Mas. Sama rasa pedes rempah kali ya. Spicy-nya itu ya di tenggorokan ya. Kalau bumbu basah dia beda lagi. Dia emang buat rasanya di lidah. Proses pembuatan kuah sate Padang ini menggunakan 17 jenis rempah untuk bumbu kering. Ada ketumbar, lada putih, kayu manis, cengkeh, jinten, kapulaga, kembang lawang, dan lain sebagainya. Ini dia Mas yang udah jadi dan udah digilingnya. Oh, jadi bentuk bubuk ya? Iya, bentukannya bubuk. Kalau dilihat sekilas kayak kopi. Waduh, kenceng. Apa pertama? Selanjutnya, kita masak ke tahap membuat bumbu basah. Laut. Heeh. Campur sama jahe ya. Sama jahe. Ya. Oke. Udah masukin ya. Oke. Apa lagi nih teh? Ini kunyit, bawang merah, bawang putih. Oke.
Masukin ya. Boleh, aku ngikut, aku belajar ini. Oke. Bumbu basah pun tak kalah kompleks. Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit merah, lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih kating, kacang tanah goreng, dan kelapa sangrai. Semua bahan ditumis hingga mengental dan berubah warna. Bumbu basah dan bumbu kering sudah siap. Kini saatnya kita kembali ke panci besar. Masih ingat kan dengan kuah rebusan daging tadi? Airnya nggak diganti mas. Kita nyari kaldunya. Kaldunya itu yang bikin gurih si kuah satenya. Kuah ini menyimpan seluruh sari daging yang membuat rasanya makin gurih. Sekarang tinggal kita padukan dengan bumbu-bumbu yang sudah kita olah tadi. Oke, ini sudah Mas. Apalagi Mas? Oke. Panas juga malam hari. Ketika kuah kaldu sudah mendidih, saatnya memasukkan bumbu kering yang sudah dihaluskan. Angkat aja mas. Angkat. Oke, kita masukin. Nggak boleh diaduk lagi? Nggak boleh diaduk di sini, biarin dia mendidih. Langsung tutup mas. Loh, kenapa nggak langsung diaduk? Kan biar lebih cepat. Mendidihnya lebih wangi. Kalau diaduk dia kurang wangi keluar. Ya, bumbu kering disarankan untuk tidak langsung diaduk. Untuk menambah sensasi tekstur yang kontras dan khas pada kuah sate Padang, tambahkan hati sapi yang telah direbus dan dihaluskan secara kasar. Kemudian, larutkan bersama dengan tepung beras dan air hangat. Walau berbagai jenis tepung dapat digunakan, tepung beras biasanya dipilih untuk mengentalkan kuah sate Padang. Masukkan larutan tepung beras secara perlahan sambil diaduk agar tidak menggumpal. Kuah sate Padang yang mengental ini mengeluarkan aroma rempah yang begitu semerbak. Lanjut, kita siapkan daging, lidah, dan jantung yang sudah mencapai suhu ruang. Jangan potong daging saat terlalu panas karena akan mudah hancur. Berbeda dengan potongan daging sate lain, potongan daging untuk sate Padang biasanya sedikit lebih pipih. Ya, kecilan lagi. Mas, ini kan sebenarnya kalau dipotong kotak-kotak lebih cepat. Nggak bisa mas, kalau di sini tuh emang ciri khasnya tuh kayak gini, lebar. Daging sate Padang yang sudah dipotong-potong tidak langsung dibakar, tapi dimarinasi terlebih dahulu dengan beberapa jenis rempah-rempah. Ini bumbu apa? Ini dia bumbu marinasi satenya mas. Oh, bahan-bahannya? Ini ada cabai, laos, sama kunyit. Itu aja? Iya. Jangan gila. Sudah rata. Tahapan berikutnya adalah penusukan daging. Setelah 30 menit marinasi, daging ditusuk pada tusukan sate. 3 potong setiap tusuk. Dalam sehari, tempat ini mampu memproduksi 1.500 sampai 2.500 tusuk sate Padang. Dan sate Padang dengan bagian daging lidah mendominasi separuh penjualan. Setelah ditusuk, sate dipindahkan ke etalase gerobak yang terletak di bagian depan toko. Penempatan ini bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan yang melintas. Pasti sudah familiar dong dengan aroma dan kepulan asap dari pembakaran sate. Nah, ini caranya, pakai minyak bawang. FYI, pembakaran sebentar saja karena daging sudah matang. Kalau terlalu lama, nanti malah menjadi keras dan gosong. Ini asli Pariaman ini. Rempah-rempahnya semua sama, Pak? Sama, malah lebih komplit ini. Di Padang mungkin orang sekitar 17 macam, di sini bisa 17 macam. Permintaan sate Padang semakin meningkat pada malam tiba, baik pengunjung yang berbelanja langsung maupun secara daring. Oke, ini bikin yang paket komplit ya. Ya, 15. Udah makin gelap. Minyak apa ini namanya? Ya, minyak. Kasih paham.
Dengan harga mulai dari 20 ribuan, pengunjung dapat menikmati sate Padang dengan aneka pilihan daging serta kuah yang kaya akan rempah-rempah. Udah mengobati rasa rinduku makan sate Padang. Rasanya mirip gak sama yang di sana? Mirip, enak sama. Enak, berasa banget. Ada asinnya, terus gurihnya juga, pedesnya juga. Pasti sih kalau misalkan Padang mah asin pedes. Sate Padang dengan perpaduan rempahnya yang kompleks dan proses memasak yang rumit menjadi salah satu kebanggaan kuliner Indonesia. Rasa lezat dan gurihnya memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Rian Fernando, Andriawan, Bogor, Jawa Barat.